Nah, kita sekarang akan membahas tentang do atau does, memberi atau berartikankah jika, bersama, 5W 1H. Oke, lihat, saya akan jelaskan bahwa what, apa yang artinya. Menanyakan bendanya atau perihalnya terhadap apa yang kita lakukan. Yang kedua, when, kapan. Berarti bertanya tentang waktu atau masa, ya. Yang ketiga adalah where, di mana. Berarti menanyakan tentang tempat atau arah, di mana perlakuan itu dilakukan. Oke. Why, mengapa atau kenapa. Berarti menanyakan tentang alasan. Who, siapa yang. Siapa atau siapa yang. Berarti menanyakan orang sebagai pelakunya. Ya, subjeknya. Dan how, bagaimana. Berarti bertanya tentang cara. Bagaimana kegiatan itu kita lakukan biasanya. Oke? Kita akan mulai dari kata what. Apakah yang kamu. What does he. Apakah yang dia. Oke, kita masukkan kata kerjanya. Apakah yang kamu baca? Apakah yang kamu baca? Sudah tentu jawabannya dalam bentuk perihal. Buku yang dibaca atau sebuah bacaan. Oke? Lihat. What does he read? Apakah yang dia baca? Biasanya. Lihat. Bentuk kalimat tanya adalah do atau does-nya berposisi harus sebelum subjeknya. Oke? Jadi, what do you read? Apakah yang kamu baca? Secara bahasa Indonesia saya akan katakan kepada Anda. Saya akan bertanya kepada Anda. Apakah yang kamu baca? Anda menjawab, saya membaca sebuah novel. Nah, jadi jawabannya itu adalah benda atau perihal. Apakah yang Anda baca? Apakah yang kamu baca? Saya membaca sebuah bacaan itu. Sebuah bacaan. Ya. Oke, lihat. Hasil dari jawaban yang dengan menggunakan kata what dalam bertanya, jawabannya adalah sebuah benda ataupun perihal. Perihal adalah benda abstrak. Ya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Oke. Begitu juga untuk yang lain. When do you read? Kapankah kamu membaca? Kapankah kamu baca biasanya? When does he read? Kapankah dia baca? Oke? Biasanya. Masuk ke where. Di mana? Berarti menanyakan tempat atau arah, ya, di mana kegiatan dilakukan. Where do you read? Di manakah kamu baca biasanya? Where does he read? Di manakah dia baca biasanya? Menyatakan sebuah kebiasaan. Dan ingat hukumnya. Bertanya do atau does harus berposisi sebelum subjek. Kita masukkan lagi. Why? Why? Lihat. Mengapa? Why do you read? Mengapakah kamu baca biasanya? Oke? Why does he read? Mengapakah dia membaca biasanya? Oke? Lihat. Kita masukkan who. Nah, lihat. Who menanyakan orang sebagai pelakunya. Sudah tentu subjeknya tidak ada, ya. Who
Who does read? Berarti Anda menanyakan satu orang dalam bentuk laki-laki atau perempuan ataupun dalam bentuk nama. Berjumlah satu orang. Laki-laki, perempuan ataupun nama, ya. Pasangannya adalah does. Itu sebabnya makanya does yang digunakan sebagai kata kerja bantunya. Oke? Dan terakhir adalah kata how. How. Oke, lihat. Bagaimanakah? How do you? Bagaimanakah kamu membaca? Membaca apa? Oke, kita sebutkan atau kita contohkan novel, ya. Novel itu. How do you read the novel? Bagaimanakah kamu baca novel itu biasanya? Seperti itu. Lihat. How does he? Bagaimanakah dia baca novel itu biasanya? Lihat, kah diberikan oleh does atau do atau does jika ketemu dengan kata how. 5W 1H maksud saya. Dan bentuk bertanyanya, hukum bentuk bertanya tetap ada. Do atau does berposisi sebelum subjek. Berarti kalimat itu adalah kalimat bertanya. Oke? Anda telah mengetahui atau telah mengerti bagaimana bentuk bertanya dengan menggunakan kata what, when, where, why, who, how. Oke? Dan merupakan bentuk bertanya. Jadi bagaimana jika dengan menggunakan 5W 1H tersebut tetapi tidak maksud bertanya? Kita akan coba dengan kata kerja yang sama. Lihat.